teman-teman, di video sebelumnya kita membahas soal-soal ini dan kita sudah menyelesaikannya ya teman-teman. Oke, pada video kali ini kita akan mencoba belajar yaitu namanya remote access ya teman-teman. Pada awal-awal session kita tahu bahwa untuk meremote itu kita memerlukan kabel ya teman-teman. Pada Cisco kali ini, kabel yang konsol itu, yang buat remote itu berwarna biru ya teman-teman. Misalnya kita tambahin PC di sini, lalu kita hubungkan kabel konsolnya, konsol di sini ya. Kita masukkan pada port RS232. Ini adalah port serial dari komputer ya teman-teman. Oke, biasanya kita konfigurasi pada router atau switchnya itu kita masuk pada routernya, lalu kita tap CLI dan di sini kita konfigurasi. Nah, dan CLI ini hanya ada di Cisco ya teman-teman. Di real device itu tidak ada. Untuk adanya kita membutuhkan kabel konsol dan hubungkan pada komputer ya. Untuk meremotnya kita bisa buka PC, lalu desktop, ya cari namanya terminal ya teman-teman. Di sini, lalu oke, dan kita di sini bisa konfigurasi teman-teman, misalnya enable, config, and dan lain-lain teman-teman. Itu ya teman-teman, itu untuk yang meremote. Nah, yang jadi masalahnya kabel konsol itu tidak panjang ya teman-teman. Paling panjang mungkin sekitar 3 meter atau 2 meter atau 1 meter ya teman-teman untuk kabel konsol ini. Nah, untuk solusi yang seperti ini kita ada yang namanya Ethernet dan SSH. Kita tulis ya, dan SSH. Maaf, apa sih Ethernet dan SSH itu? Itu agar bisa melakukan remote dimanapun dan kapanpun ya. Misalkannya nih, kita di sini bisa PC di 9, bukan 9 tapi 7, terus ke 8. Dan kita pakai telnet dan bisa remote-nya ya. Dan kita bisa remote ya teman-teman. Dan kita bakal konfigurasi pada switch-nya dan apapun itu ya. Dan lalu setelah itu bisa di remote dan kapanpun dan dimanapun ya. Dan remote-nya kita butuh namanya telnet. Router dan switch-nya harus ada ya, agar kita bisa ngeremote-nya dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Dan itulah pengenalan dari SSH ya. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan ke video selanjutnya, yaitu konfigurasi SSH ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita membahas soal-soal ini dan kita sudah menyelesaikannya ya teman-teman. Oke, pada video kali ini kita akan mencoba belajar yaitu namanya remote access ya teman-teman. Pada awal-awal session kita tahu bahwa untuk meremote itu kita memerlukan kabel ya teman-teman. Pada Cisco kali ini, kabel yang konsol itu, yang buat remote itu berwarna biru ya teman-teman. Misalnya kita tambahin PC di sini, lalu kita hubungkan kabel konsolnya, konsol di sini ya. Kita masukkan pada port RS232. Ini adalah port serial dari komputer ya teman-teman. Oke, biasanya kita konfigurasi pada router atau switchnya itu kita masuk pada routernya, lalu kita tap CLI dan di sini kita konfigurasi. Nah, dan CLI ini hanya ada di Cisco ya teman-teman. Di real device itu tidak ada. Untuk adanya kita membutuhkan kabel konsol dan hubungkan pada komputer ya. Untuk meremotnya kita bisa buka PC, lalu desktop, ya cari namanya terminal ya teman-teman. Di sini, lalu oke, dan kita di sini bisa konfigurasi teman-teman, misalnya enable, config, and dan lain-lain teman-teman. Itu ya teman-teman, itu untuk yang meremote. Nah, yang jadi masalahnya kabel konsol itu tidak panjang ya teman-teman. Paling panjang mungkin sekitar 3 meter atau 2 meter atau 1 meter ya teman-teman untuk kabel konsol ini. Nah, untuk solusi yang seperti ini kita ada yang namanya Ethernet dan SSH. Kita tulis ya, dan SSH. Maaf, apa sih Ethernet dan SSH itu? Itu agar bisa melakukan remote dimanapun dan kapanpun ya.
Misalkannya nih, kita di sini bisa PC di 9. Bukan 9 tapi 7. Terus ke 8. Dan kita pakai telnet dan bisa remote-nya ya. Dan kita bisa remote ya, teman-teman. Dan kita bakal konfigurasi pada switch-nya dan apapun itu ya. Dan lalu setelah itu bisa di remote dan di kapanpun dan dimanapun ya. Dan remote-nya kita butuh namanya telnet. Router dan switch-nya harus ada ya, agar kita bisa nge-remote-nya dimanapun dan kapanpun. Ya teman-teman. Dan itulah pengenalan dari SS saya. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan ke video selanjutnya, yaitu konfigurasi SS saya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini kita akan membahas yaitu konfigurasi telnet ya. Dan kalian jangan lupa itu kasih yang namanya PC di sini ya, PC. Terus sama namanya itu apa ini? Konsol ya. Nah, nanti bakal ada tulisan RS232. Nah, sambungin ke router. Nah, nanti kalian pilih yaitu konsol ya. Nah, sekarang lanjut ya. Nah, kita langsung ke router ya. Dan kita bikin IP-nya, bukan bikin IP-nya, bikin passwordnya langsung ya. Yaitu line FTY 0. Oh maaf, exit dulu ya. Salah, maaf ya. Terus line FTY 02. Nah, sudah kayak gini kalian langsung enter saja ya. Dan bikin password. Ya maaf. Admin. Itu passwordnya bebas ya. Bebas banget mau apapun itu, tapi kalian jangan lupa passwordnya mau apa. Langsung saja enter. Dan kalian langsung ketikkan yang namanya login. Karena sudah seperti ini, nah kalian jangan dulu langsung ke yang namanya itu, bentar ya, jangan langsung ke sini ya. Kita harus bikin lagi passwordnya yang baru lagi, yaitu bentar ya, dulu langsung enak secret sekolahan ini. Jika sudah seperti ini, langsung saja ke sini ya, ke PC 5, ke telnet dan SSH client. Kalau kalian klik yang namanya telnet 192.168.10.1, dan ini adalah IP gateway yang tadi saya masukin ya. Langsung saja konekin. Nah, udah kayak gini kalian tinggal masukin passwordnya, yaitu admin dulu ya. Nah, sudah admin, langsung enable. Dan nanti kan ada password lagi nih. Kalian yang tadi passwordnya yang buat ya, yaitu sekolahan.id. Dan bakalan masuk ke router ini ya. Oke, segitu saja dari penjelasan saya dari video konfigurasi telnet ya teman-teman. Dan nanti kita bakal langsung ke video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo teman-teman. Di video kali ini kita harus memakai yaitu username ya. Karena yang waktu kemarin, bukan waktu kemarin, yang waktu video yang lalu itu kan pakai password, tapi gak ada username-nya. Tapi sekarang kita pakai username. Dan cara ada username-nya itu bagaimana? Kalian itu pertama-tama ke router dulu ya. Kalian bisa ketikkan yaitu enable, terus oh ya maaf ini di password ya guys ya. Oh maaf. Oh ya maaf. Kenapa salah ya? Enable. Kok salah ya? Atau sekolahan ID? Oh iya. Dan oke, kita langsung ke langsung ke yang namanya itu username admin 1, terus username lagi admin 1, dan passwordnya admin 1 juga. Dan kalian jangan lupa yaitu komennya line, oh maaf salah, line VTY 0/2, terus lokal maaf
login lokal. Jangan lupa juga kalian itu masukin yang namanya komen. Bentar ya. Oh iya, lupa ya. Sebentar. Saya cek dulu. Dan komennya itu kalian ketikkan yang namanya transfer, maaf, transfer input telnet, dan kita exit. Nah, selepas itu kita cek ya di PC 0 ini. Alhamdulillah. Dan sekarang username-nya sudah diganti. Yang tadi awalnya password jadi username. Dan kita coba ketikkan admin 1. Terus admin 1 juga. Dan enable lagi. Dan kita ketikkan sekolahan, maaf, sekolahan.id. Alhamdulillah. Dan sekarang sudah masuk ke yang namanya itu router yang ada apa ini? Nah, ini ya karena ini udah berhasil teman-teman. Jadi sebegitu saja yang di video ini yang saya bahas tadi, yaitu dengan username kan yang awalnya itu sebelumnya itu kan pakai password, di situnya ada tulisan password ya di sininya. Tapi karena kita menggunakan username jadi sudah otomatis masuk ya. Seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan di video selanjutnya nanti kita bahas juga ya yang itu modul selanjutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini di video ini kita akan membahas yaitu konfigurasi pada SSH. Karena di video sebelumnya kita sudah yaitu membahas username, password, terus yang konfigurasi telnet juga. Nah, sekarang kita bakalan konfigurasi yaitu SSH. Yang pertama-tama kalian harus buka yaitu router. Dan jangan lupa juga kalian sebelum masuk router itu, bentar ya, kita exit dulu. Nah, exit lagi. Nah, kalau sudah gini, kalian langsung ketik itu enable. Oh maaf, ini di password ya teman-teman. Oh iya. Kenapa salah ya? Bentar ya teman-teman. Nah, itu passwordnya sekolahan ID ya. Yang di sini yang tadi saya buat. Mana ya teman-teman? Nah, ini nih sekolahan ID ini ya. Oke, nah sekarang kita langsung ke confi. Nah, kalian jangan lupa ketikan yaitu CR, tapi langsung tab ya biar gak capek ngetik-ngetik panjang. Nah, crypto generate RSA. Karena kita belum membuat hostname-nya, jadi kita bakalan buat ya hostname-nya ya. Ketik config-nya itu hostname aja ya, pakai H. Tab aja weh. Terus sekolahan. Enter. Hostname-nya karena hostname sekolahan ini sudah ada di sini ya. Kan sudah ada ya hostname-nya ya karena kita udah buat. Nah, langsung alangkah selanjutnya yaitu share lagi. Generate RSA. Nah, karena kita belum membuat IP domain name first-nya, name first. Nah, kita langsung bikin config-nya IP domain. Kalian tap aja ya biar nggak capek. Nah, name sekolahan id.com ya. Enter. Nah, langsung kita ketikkan yaitu CR lagi. Nah, berapa jumlah yang ini kamu masukkan ke sini? Tapi kalau saya mah ya pasti 1024 ya. Tapi bebas juga itu ya. Bebas ya, tergantung kalian maunya berapa. Tapi jangan sampai 400 ya, karena maksimalnya itu 512. Kayak misalnya kalian pengen 600, 700, 1000, 750, 650 itu bebas ya. Tapi jangan sampai 500 pas ya.
Oke, langsung enter. Karena kita sudah buat ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu line FTY, VTY, non FTY ya, VTY. Nah, itu aja ya. Nah, kita langsung TR, input, bukan telnet lagi ya sekarang mah ya, jadi SSH. Langsung exit. Lalu kita coba cek ya di PC ini ya, di PC 3. Oke. Nah, hostname-nya itu di mana? Sebentar ya. Hostname atau IP address itu di mana, teman-teman? Nah, bagi kalian yang bingung, IP address-nya ini ada di sini di IP configuration. Nah, sebenarnya kalian jangan masukin IP ini, tapi IP yang default gateway-nya aja. Ini mah nggak usah. Nah, ini masukin. Kita langsung masuk sini. 192 198 10.1. Nah, gimana ini username-nya? Saya gak tahu. Username-nya itu gampang ya. Kalian tinggal ke router aja. Maaf ya teman-teman, ini sedikit berisik. Oke. Bagi yang belum tahu, ke atas saja terus. Nah, di sini username-nya ya. Nah, kalian ketik admin 1. Oke. Kita langsung ke sini. Admin 1. Nah, passwordnya kita coba admin 1. Nah, admin satunya udah berhasil nih. Nah, kita langsung enable lagi. Kan otomatis kena password lagi ya. Nah, kalau sudah terkena password ini, coba kalian ketik yaitu admin 1 coba. Oh maaf, maaf, sekolahan.id. Nah, sudah masuk teman-teman. Jadi itulah konfigurasi dari yang namanya SSH ya teman-teman. Oke, sudah paham ya teman-teman? Dan nanti di video selanjutnya ya kita akan membahas di modul yang video yang di video selanjutnya teman-teman. Maaf ada sedikit typo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini kita akan mengkonfigurasi SSH pada switch, tapi saya pernah coba ya di switch di Cisco ini, tapi nggak bisa teman-teman. Jadi ya udah ya nggak apa-apa. Kita coba lagi di router ya, router ini. Langsung saja ke CLI, enable Chomsky, dan kita langsung ke line VTY. Passwordnya admin. Ini percobaan dulu ya teman-teman. Kita coba-coba dulu aja ya. Oh iya maaf, admin. Nah, ini percobaan dulu ya teman-teman. Nah, kita coba di switch. Kita coba di switch ya teman-teman, di switch. Kita langsung enter di sini. Kita enable terus config, terus share. Kita langsung masukin IP domain, name sw sekolahan .id.com. Kita coba. Kita coba-coba dulu. Langsung
Nah ini langsung, oh iya kita langsung, oh iya kita nggak, aku lupa ini ke ini SW sekolahan. Oh iya maaf teman-teman, saya kelupaan ya hostname-nya. Ntar hostname. Nah kita coba langsung IP domain. Oh iya maaf, SCR. Oke kita masuk sini 1024 ya. Terus kita langsung ketikkan username admin 2 dan password admin 2 ya. Kita coba. Terus langsung masuk ke line VT ya 02. Terus TR input SSH login lokal exit enable secret admin 2 ya. Kita coba. Dan kita coba di sini SSH terus 92 terus 68 10 benar-benar 10 klik 1. Username-nya admin 2. Tuh teman-teman di sini nggak bisa ya teman-teman. Tapi kita coba di router aja. Karena di switch itu nggak bisa. Masuk kita ke CR. Oke, generate RSA. Dan hostname-nya, oh iya maaf, hostname-nya SW sekolahan ya. Kita coba langsung IP domain. Oh iya maaf, kita akan ke sini. Maaf, Tesera. Kita masukin IP domain. Oh ini salah, maaf teman-teman. Domain name SW sekolahan .id.com. Foto-foto tampan manis 1024. Maaf, kita langsung masuk username admin 2 dan passwordnya admin 2. Langsung masuk ke line VT nomor 2 TR input SSH login lokal exit enable secret admin 2. Kita sudah buat yaitu SSH di dalam router ini ya. Karena tadi saya udah masukin ke switch itu nggak bisa ya. Kita coba ya. Nah, kita coba admin 2. Nah, soalnya di router itu udah bisa ya teman-teman. Tadi saya udah coba di switch itu nggak bisa. Entah kenapa pas saya udah setting itu semuanya udah saya bener ya, udah bener-bener. Tapi pas ke PC-nya itu enggak gini. Sininya nggak muncul ya. Tapi kalau di router bisa. Gak apa-apa ya, gak apa-apa lah ya teman-teman di router ya. Soalnya di switch ini nggak bisa. Oke, kita langsung ketik enable. Passwordnya itu admin 2. Sudah beres. Mohon maaf kalau saya konfigurasinya di router, soalnya kalau di SSH itu saya nggak bisa. Soalnya pas saya udah masukin semua, itu config-nya udah benar semua, tapi nggak tahu di PC-nya itu nggak ada. Sampai situ aja teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua yang telah menonton video saya ini ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.